Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang bersukacita hari ini, yang percaya bahwa Yesus ada dan hari ini akan kita bersama-sama turut tampil kepada Tuhan kita seperti ini. Oh terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Yang bersukacita kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Selalu kami nantikan masa kehidupan umat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan yang bermasuk kepada para orang yang baik. Tuhan setia Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Kau yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu. Ajarlah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Bersama dengan segala firman-Mu, besar dan ajarlah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Bersama nyatakan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita selamat ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang layak disembah. Layaklah segala bangsa kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Amin.
terima kasih Yesus. Oh, kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan atas hidup kami Yesus, atas segalanya. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan, kebaikan dalam kehidupan kami tidak pernah habis Tuhan. Kebaikan dalam kehidupan kamu selalu ada, selalu nyata. Oh, Kau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan yang selalu menyertai setiap kami umat-Mu dalam diri Tuhan. Terima kasih Tuhan. We praise you God. We honor you Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang begitu, Kau yang sangat baik untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Saat kami mencari Tuhan, Kau sungguh-sungguh ada buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Yes. Oleh sebab itu kami kagum, kami hormat Tuhan akan setiap hadirat-Mu yang hadir Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau layak dipuji. Amin. Yes. Thank you Jesus. Agung hormat akan Engkau. Agung hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum hormat. Thank you Jesus. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Katakan, kami kagum Yesus, kami menghormati Engkau hari ini Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Yesus. Bersama nyatakan, bersama deklarasikan, kami kagum Tuhan. Ku kagum akan
percaya Tuhan, kuasa menyatakan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kau menebus setiap dosa kami, Kau layakkan setiap kami Tuhan. Sampai kami rindu untuk memuji, menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hidup kami, dengan bawa setiap penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Bersama-sama berikan kemuliaan sangat-sangat paling lebar Tuhan kita. Silakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Yes, hey, bersama-sama mari menari, memuji Tuhan Yesus. Hey, thank you Lord. Bayangkan pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Bersama-sama katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan amin. Kuasanya tak berubah. Mari bersama menari, bersukacita lebih lagi buat Yesus Raja kita. Thank you Lord. Hey, bersama-sama Tuhan saja nyatakan, dan tak pernah didengar telinga. Oh, say amin. Oh, ini yang kami imani Tuhan, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kuasa-Mu sungguh tidak berubah Tuhan. Allah sanggup. Hey, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bersama-sama bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, hey, thank you Lord. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan lewat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Terima
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Yang mau menari bersuka-cita lebih lagi, bertepuk tangan. Hey, hey. Woo. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hey, hey. Mari bersuka sama-sama Tuhan. Sebab kasih-Nya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bersama dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bersama-sama katakan, dengan sukacita, sorak-sorai, ku naikkan pujian, haleluya, Raja, Sang Raja. Bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, hey, Sang Raja, nyanyi bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bersama-sama sukacita umat Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Bersama-sama yang bersukacita di tempat ini, boleh sekalian dua-dua tangan terangkat lebih tinggi buat Tuhan Yesus kita. Semuanya tangannya terangkat umat Tuhan. Tangan yang sama yang terangkat bersama berikan kemuliaan tepuk tangan paling meriah buat Yesus. Tahukah saudara bahwa Yesus adalah Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia menunjukkan kasih setia-Nya. Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Dia Bapa yang sangat mengetahui apa yang anak-anaknya butuhkan saat ini. Oleh sebab itu angkat dua-dua tangan buat Tuhan. Biar kasih-Nya manusia hidup kita. Bapa
Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku amat bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan paling baik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta bersama, katakan sekali lagi. Amin. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hanya Kau Yesus yang setia sampai selamanya. Ini suara iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
kasih setia, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Oh, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, kau siap kebaikan kehidupan kami Tuhan. Kau siap mendengarkan firman. Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi pemberitaan firman hari ini. Berkati seluruh umat-Mu yang bergabung dalam ibadah online hari ini. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Tuhan adalah penyedia bayi-bayi. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan pernikahan. Tambahkan anggur yang baru. Tuhan berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan ekonomi, bisnis, dan keuangan. Tidak seorang pun umat-Mu yang berkekurangan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan mencurahkan berkat dari sorga. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan. Tidak seorang pun yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, semua umat-Mu disembuhkan dan sehat dan umur panjang. Tuhan terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu. Biarlah sementara firman Allah disampaikan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah pada hari yang luar biasa ini, kesuksesan orang Majus. Gereja Tuhan, hari ini kita belajar, mengapa Tuhan membuat orang Majus sukses? Mengapa Tuhan membuat orang Majus berhasil? Mengapa Tuhan membuat orang Majus, saudaraku, gereja Tuhan diberkati lebih daripada yang lain? Yang pertama, gereja Tuhan, Alkitab berkata bahwa orang Majus adalah orang yang punya hikmat dan pengetahuan. Matius 2 ayat yang kedua. Orang Majus adalah orang yang diberi Tuhan hikmat. Orang Majus adalah orang yang diberikan Tuhan kepandaian dan pengetahuan. Matius pasal yang kedua. Haleluya, ayat yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya berdoa hari ini kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Matius 2 ayat yang kedua. Amin. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami telah melihat bintangnya di timur. Saudara gereja Tuhan, orang Majus adalah orang yang diberikan hikmat, kepandaian, pengetahuan. Sehingga mereka gereja Tuhan, mereka bisa memahami dan mengetahui di mana Yesus akan lahir. Saudaraku, orang Majus juga adalah orang yang diberikan harta benda oleh Tuhan. Matius pasal yang kedua ayat 11. Orang Majus bukan orang miskin, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta benda. Bahkan mereka datang kepada Yesus membawa emas, kemenjan, dan mur. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Amin. Lalu sujud menyembah dia. Amin. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Gereja Tuhan, Alkitab berkata bahwa orang Majus adalah orang yang memiliki harta benda Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, kesuksesan orang Majus. Yang pertama, orang Majus adalah orang yang punya hikmat dan pengetahuan. Mereka bisa memahami di mana Yesus akan dilahirkan. Mereka bisa mengerti di mana Yesus Sang Juru Selamat akan dilahirkan. Yang pertama, yang kedua, mereka adalah orang yang memiliki harta benda secara jasmani. Yang ketiga, gereja Tuhan, mereka punya koneksi dengan Raja. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-7. Matius 2 ayat yang ke-7. Amin. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Saudaraku gereja Tuhan, diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus ini. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Gereja Tuhan, orang-orang Majus adalah orang yang pertama punya hikmat dan pengetahuan. Yang kedua adalah mereka punya harta benda dan kekayaan. Tetapi yang ketiga, orang Majus punya koneksi dengan Raja.
Saudara gereja Tuhan, hari ini kita belajar apa yang membuat mereka istimewa. Apa yang membuat orang Majus diberkati Tuhan. Apa yang membuat orang Majus gereja Tuhan diberikan hikmat, kepandaian, pengetahuan. Apa yang membuat orang Majus diberikan kekayaan dan harta benda oleh Tuhan. Yang pertama, orang Majus adalah orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Matius 2 ayat yang ke-9. Matius pasal 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Berangkatlah orang Majus itu. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Gereja Tuhan, orang Majus adalah orang yang mengikuti. Ada bintang yang menuntun mereka. Ini bukan bintang biasa. Sama seperti gereja Tuhan waktu orang Israel, mereka keluar dari Mesir, ada tiang api di malam hari yang mereka harus ikuti. Ada tiang awan di siang hari yang mereka harus ikuti. Saudara gereja Tuhan, waktu mereka berjalan di malam hari, ada tiang api yang menuntun. Waktu orang Israel berjalan di siang hari, ada tiang awan yang menuntun. Sama. Gereja Tuhan, mengapa orang Majus ini diberkati Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Saudara gereja Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengertikah Anda dan saya? Anda adalah domba-dombanya Tuhan. Sebagai domba-dombanya Tuhan, miliki 3M. Engkau dan saya harus punya telinga yang mendengar. Engkau dan saya gereja Tuhan harus, saudaraku haleluya, mendengar suara gembala, mengenali suara gembala, dan mengikuti suara gembala. Gereja Tuhan, Matius 2:9, orang Majus adalah orang yang mau dituntun oleh bintang. Bagaimana Tuhan menuntun mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, hingga mereka sampai di Bethlehem, mereka boleh melihat Juru Selamat. Saudara gereja Tuhan, banyak orang tidak bisa berhasil karena tidak mau dituntun. Oleh karena itu gereja Tuhan, dalam Mazmur 32 dijelaskan, jangan seperti kuda dan bagal, harus dipukul dulu, dicambuk dulu, baru bisa mendekat. Biarlah engkau dan saya seperti domba-dombanya Tuhan, seperti domba-dombanya Tuhan. Engkau dan saya mudah dituntun, gampang dituntun, dan orang-orang yang mau dituntun adalah orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Yang pertama, yang kedua, punyai hati yang menyembah. Saudaraku, apa yang membuat mereka istimewa? Apa yang membuat orang Majus ini berhasil dan diberkati berlimpah-limpah? Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua, mereka punya spirit, mereka punya hati yang mau menyembah. Matius 2 ayat yang kedua. Matius 2 ayat yang kedua. Amin. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di manakah dia, raja orang Yahudi yang mau dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Gereja Tuhan, inilah bedanya orang Majus dengan Herodes. Inilah bedanya orang Majus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang pintar. Alkitab berkata, gereja Tuhan, Herodes berkata, beritahu kepadaku di mana Yesus dilahirkan supaya aku datang menyembah dia. Tapi sebetulnya gereja Tuhan, di dalam hatinya yang terdalam, Herodes bukanlah worshiper, bukanlah orang yang mau menyembah Tuhan. Sama dengan ahli-ahli Taurat gereja Tuhan, mereka mengerti, bahkan mereka bisa menjelaskan, oh, Yesus akan lahir di Bethlehem. Tetapi saudaraku, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudaraku, mereka tahu bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Tetapi waktu Yesus lahir di sana, tidak ada penyembahan orang Farisi, tidak ada penyembahan ahli-ahli Taurat ada di sana. Tetapi yang menarik, yang luar biasa Anda lihat saudaraku, haleluya, dalam Matius 2:11, waktu mereka melihat bayi Tuhan Yesus, ini yang orang-orang Majus lakukan. Mereka sujud menyembah. Matius 2 ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Maka masuklah orang-orang Majus ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Dan mereka melihat bayi Tuhan Yesus di rumah itu. Lalu sujud menyembah dia. Garis bawahi kalimat sujud menyembah. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, saudara yang mendengarkan khotbah ini, kalau engkau dan saya ingin berhasil dalam hidupmu, miliki poin yang kedua, miliki hati yang haus, miliki hati yang rindu memuji dan menyembah Tuhan. Poin yang kedua, yang ketiga, saudaraku, mengapa orang Majus diberkati Tuhan luar biasa? Karena mereka adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Matius 2:11. Matius 2 ayat yang ke-11. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Amin. Lalu sujud menyembah dia. Amin. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Perhatikan, mereka membuka harta benda mereka dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Gereja Tuhan umat yang berkati Tuhan, jangan kaget ada orang-orang saudaraku. Saudaraku, untuk perjudian dia bisa mengeluarkan uang ratusan juta, tapi untuk Tuhan tidak akan pernah berani. Ada orang saudaraku, untuk saudaraku, mohon maaf, untuk tempat pelacuran dia bisa menghasilkan, dia bisa mengeluarkan uang
jutaan rupiah. Tapi untuk Tuhan, dia tidak punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi orang Majus berbeda. Alkitab berkata mereka membuka harta benda mereka. Dan mereka membawa harta benda mereka untuk melayani Tuhan. Saudara gereja Tuhan, ada orang saudaraku di meja makan berani jutaan rupiah. Tetapi untuk Tuhan, tidak berani. Saudara, kalau engkau dan saya ingin diberkati Tuhan, miliki hati seperti orang Majus. Mau melayani Tuhan dengan kekayaan mereka, mau melayani Tuhan dengan harta benda mereka. Maka dalam Lukas 8 ayat 3, layanilah Tuhan dengan kekayaan. Tuhan mau engkau dan saya diberkati berlimpah-limpah dengan tujuan melalui harta bendamu. Engkau dan saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Lukas pasal 8, haleluya, ayat yang ketiga. Lukas 8 ayat yang ketiga. Amin. Yohana istri Kuza bendahara Herodes. Yohana istri Kusa bendahara Herodes. Susana dan banyak perempuan lain. Dan banyak perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Alkitab menjelaskan pada zaman Tuhan Yesus, ada orang-orang kaya. Ada perempuan-perempuan, bahkan ada bendahara Herodes yang melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan dengan kekayaan mereka. Gereja Tuhan, Anda dan saya dipilih oleh Tuhan hari ini melalui hidupmu. Gereja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, saya bersyukur sebagai gembala gereja ini. Saudaraku, kita baru pulang dari Israel. Tetapi tadi malam kita bisa merayakan Natal yang luar biasa dan ada makan bersama, begitu luar biasa. Saudaraku, saya bersyukur ada beberapa jemaat Tuhan yang punya hati yang luar biasa. Saudaraku, ada jemaat berkata, Pak Pendeta, haleluya, makan malamnya tenang, jangan takut, sudah disediakan. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu, ada orang-orang mengapa diberkati luar biasa, karena punya hati dan punya kerinduan, saudaraku, yang mau melayani Tuhan dengan harta benda mereka, dengan kekayaan mereka. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, ulangi lagi Lukas 8 ayat 3. Pada zaman Tuhan Yesus pun pernah terjadi. Ada wanita-wanita yang mau melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Lukas pasal 8 ayat yang ketiga. Lukas 8 ayat yang ketiga. Amin. Yohana istri Kuza bendahara Herodes. Yohana istri Kusa bendahara Herodes. Susana dan banyak perempuan lain. Amin. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku, perempuan-perempuan ini melayani Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Izinkan saya bertanya pagi hari ini, adakah engkau dan saya menutup tahun ini punya kerinduan, saudaraku, haleluya, melayani Tuhan dengan harta bendamu, melayani Tuhan dengan kekayaanmu? Saya percaya gereja Tuhan, ukuran yang engkau ukurkan kepada Tuhan, ukuran yang sama akan diukurkan kepadamu. Saya percaya gereja Tuhan, orang yang melayani Tuhan dengan kekayaan mereka tidak akan pernah bertambah miskin. Alkitab berkata, gereja Tuhan, mengapa Raja Daud sangat diberkati Tuhan? Karena Daud adalah orang yang sangat cintakan Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Pada zaman Daud, saudaraku, perak tidak ada nilainya. Pada zaman Raja Daud, saudaraku, Israel begitu makmur. Saudaraku, 40 tahun Raja Daud menjadi raja. Saudaraku, Israel begitu makmur, diberkati. Mengapa? Karena Daud itu cinta Tuhan. Saudaraku, 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Amin. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Maka segala tambahan yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari perbendaharanku sendiri, dari milikku sendiri. Lanjutkan terus, haleluya. 3.000 talenta emas dari emas Ofir. 3.000 talenta emas. Gereja Tuhan, Daud berkata, aku akan persembahkan 3.000 talenta emas. 1 talenta 32 kilo. Bisa bayangkan Bapak Ibu, pernah terjadi di muka bumi ini. Ada anak manusia, ada orang yang bernama Daud, saudaraku, mempersembahkan, saudaraku, haleluya, saudaraku, ulangi lagi, haleluya. Saya berengkau dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. 3.000 talenta emas dari emas Ofir. 3.000 talenta. 1 talenta 32 kilo. Dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Saudara gereja Tuhan, mengapa Daud diberi Tuhan kekayaan yang luar biasa? Jawabannya sederhana. Karena Daud punya hati yang mau membantu, memperluas pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, dalam Kisah Rasul 16, 14-15, ada pengusaha yang bernama Lydia. Ada pengusaha yang bernama Lydia yang mendukung pekerjaan Tuhan melalui Rasul Paulus. Sehingga saudaraku, pelayanannya, saudaraku, haleluya,
sangat membantu pekerjaan Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai dengan 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Amin. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ada seorang pengusaha yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Alkitab berkata dia seorang pengusaha, pedagang kain-kain. Lanjutkan terus. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hati Lydia sehingga dia memperhatikan apa yang dikotbahkan, pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Sesudah dia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Sesudah Lydia dibaptis dan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, ia mengajak Rasul Paulus dan berkata, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, amin, marilah menumpang di rumahku. marilah menumpang di rumahku. Gereja Tuhan, Lydia adalah pengusaha yang mendukung pelayanan Rasul Paulus. Gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan, saya berdoa di gereja ini ada banyak Lydia, ada banyak pengusaha-pengusaha yang punya hati untuk membantu pekerjaan Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada, bisnismu akan diberkati, Amin. usahamu akan diberkati, apa yang ada padamu akan bertambah-tambah. Bahkan kau dan saya akan seperti orang Majus. Saudaraku, engkau tidak datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong, tetapi engkau dan saya akan datang kepada Tuhan dengan membawa emas yang terbaik kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, apa yang membuat saudaraku orang Majus itu istimewa? Apa yang membuat orang Majus itu diberkati berlimpah-limpah? Ternyata gereja Tuhan, mereka adalah orang yang saudaraku, haleluya, memisahkan diri daripada orang-orang yang jahat. Matius pasal 2 ayat 12. Gereja Tuhan, dengan siapa Anda bergaul akan menentukan apakah Anda akan berhasil atau Anda akan gagal. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang kudus, maka hidupmu semakin kudus. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang berhikmat, maka engkau dan saya akan semakin berhikmat. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang, saudaraku haleluya, yang penuh dengan firman, yang penuh dengan Roh Kudus, maka hidupmu akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Matius pasal 2 ayat 12. Matius 2 ayat yang ke-12. Matius pasal 2 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. gereja Tuhan, bagaimana orang maju, saudaraku, lebih memilih memisahkan diri, walaupun saudaraku itu adalah undangan raja. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, ada banyak orang saudaraku malah menjual imannya, menjual saudaraku haleluya imannya hanya untuk berjumpa dengan raja, hanya untuk berjumpa dengan para pembesar. Saudaraku gereja Tuhan, orang Majus tidak. Mereka lebih memilih kehilangan raja, kehilangan Herodes, daripada memilih kehilangan imannya. Saudaraku, kalau engkau dan saya ingin diberkati Tuhan, pintar-pintarlah Anda bergaul. Saudaraku, maka Mazmur pasal yang pertama, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan dengarkan nasihat orang fasik, maka kamu akan berhasil. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Jangan berjalan, yang pertama, menurut nasihat orang fasik. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa. dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Gereja Tuhan, jangan duduk dalam kumpulan para pencemooh. Kalau engkau dan saya ingin diberkati Tuhan, saudaraku, hindari 3 kelompok ini. Jangan bergaul. Ulangi lagi, Mazmur pasal yang pertama. Haleluya. Mazmur 1 ayat 1. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa. dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk dengan kumpulan para pencemooh. Pisahkan dirimu dari kumpulan para pencemooh. Maka engkau akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 4 poin yang saya sampaikan hari ini. Inilah yang membuat mengapa orang Majus diberkati. Inilah yang membuat mengapa orang Majus istimewa. Inilah yang membuat orang Majus mengapa mereka diberikan hikmat dan pengetahuan. Mereka diberi harta benda oleh Tuhan. Mereka punya koneksi dengan berbagai raja-raja. Jawabannya sederhana. Karena mereka mau dituntun, mereka punya hati yang mau menyembah, mereka mau melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Yang keempat, mereka memisahkan diri dari orang-orang yang tidak baik. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hambamu, urapi seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Biarlah di bulan Natal ini, di bulan Desember ini, Tuhan berlimpah kasih-Mu, berlimpah kemurahan-Mu Tuhan, berlimpah kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih, urapi hambamu. Dan sementara kami akan masuk dalam perjamuan kudus, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata Amin. amin, amin. Bapak Ibu, siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu, kau dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat luar biasa. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah di peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya? Roti di tangan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makan itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur. Oleh tubuh Tuhan, Engkau dan saya diberkati pagi ini. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah di peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah engkau percaya? Cawan di tangan menurut persekutuan dengan darah Yesus. Mari minum dengan iman. Haleluya. Minum dengan pengucapan syukur. Mari banyak bersyukur dan banyak bersyukur. Tuhan, terima kasih. Biarlah semua umat-Mu diberkati seperti orang Majus. Diberikan hikmat dan kepandaian. Diberikan harta benda oleh Tuhan. Dipertemukan dengan raja-raja, dipertemukan dengan orang-orang besar. Diberkati umat-Mu berlimpah-limpah jadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Melalui umat-Mu Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan, dibesarkan dimanapun berada. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, beberapa pengumuman. Yang pertama, ikuti ibadah doa fajar dan mesma malam. Yang kedua, ibadah tunas remaja. Saudaraku, ada Natal online untuk anak tunas remaja hari Kamis ini Bapak Ibu. Mari ajak dorong anak-anak Bapak Ibu untuk boleh mengikuti Natal tunas remaja melalui ibadah online. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia, diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Shalom, God bless you. Tuhan memberkati. Haleluya.